yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan insyaallah kehadiran kita di tempat yang sangat suci penuh berkah ini mudah-mudahan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa rahmatan lil alamin, sekaligus nabi yang menjadi panutan kita semua ila mati ilmu. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan Jumat yang berbahagia ini tentu meskipun kondisi dalam suasana hujan, alhamdulillah, tapi itu tidak menjadi penghalang untuk kita semua tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya salat di dalam kehidupan kita sehingga salat ini adalah salah satu tiang daripada agama. Salat ini tidak boleh ditunda-tunda waktunya. Salat ini adalah kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita semua, sehingga salat ini begitu penting di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena salat ini adalah tiang daripada agama. Ibarat sebuah rumah itu adalah fondasinya. Jadi dalam Al-Quran, dalam hadis dikatakan as-salatu imaduddin, bahwa salat itu adalah tiang daripada agama. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu salat itu tidak bisa dilalaikan, tidak bisa ditinggalkan, karena kita sebagai laki-laki itu tidak ada alasan untuk tidak salat. Jadi kalau ada laki-laki yang mengatakan bahwa saya tidak bisa salat, ya apa alasannya? Padahal dalam salat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Jadi itu salat tidak berat untuk dilaksanakan. Bagi orang yang berat, bagi orang yang malas melaksanakannya, ataukah bagi orang yang selalu menunda-menunda waktunya untuk salat. Padahal salat itu adalah sangat mudah sekali untuk dilaksanakan dan dikerjakan. Tergantung dari kita, tergantung dari manusianya. Karena hidup di dunia ini adalah sementara. Ba jasad nadinna eroki salainino eroki nisun payman pemalataan ada di TV. Apa yang kita bawa tiada lain adalah salat. Maka dari itu pentingnya diri kita dengan salat. Karena salat ini sangat mudah untuk dilaksanakan. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Kerjakan salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan dan begitu pula perbuatan yang munkar. Jadi bagi orang yang salat, yang selalu melaksanakan perintah Allah, yang selalu menjaga salatnya, memelihara salatnya, insyaallah itulah termasuk manusia yang beruntung. Beruntung dia ketika nanti mati, beruntung nanti ketika dia meninggalkan dunia. Kenapa? Karena salatnya khusyuk. Dia sedia menjaga salatnya, bisa memelihara salatnya dengan baik. Sebaliknya, bagi orang yang diberikan kesempatan, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara dia malas salat, dia malas bersujud kepada Allah, dia malas ke masjid, maka dia ketika dia nanti meninggal, maka laruilah orang seperti ini. Kenapa? Karena salatnya tidak khusyuk dia laksanakan, dia malas ke masjid. Makuntul lari masjid, namun di bola makuntul mati masuk aja. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi alangkah bahagianya, alangkah bersyukurnya kita ketika nanti kita meninggal,
salat tak khusyuk. Salat 5 waktu tak sempurna kita laksanakan selama kita hidup di dunia. Sebaliknya alangkah ruginya kita jika besok lusa kita kembali kepada Allah, malaikat maut mencabut nyawa kita sementara salat kita tidak khusyuk 5 waktu. Dekna nasukus sepanjang 5 waktu tak dipigau. Nasabah jamaah-jamaah linota. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi masjid kita luar biasa. Luar biasa. Keistimewaan salat berjamaah di masjid itu Pak 27 pahala. 27 pahala derajat, 20 itu derajat pahalana. Terima sigi emak berjamaah tahun yakin bola kasih di bawah. Yakin dan percaya kau di masjid jelas ini terima khusyuknya pemalat anak sempadatkan. Kalau di rumah ya kadang-kadang kita salat tidak khusyuk. Tidak sempurna magai. Nasabah beda di rumah dengan di masjid. Apalagi syarat nama para jamaah di masjid bola 40 bola 40 rumah. Wajib untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika nanti seri masjid kita ada kita di mana. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya sempayang ini nanawat ditunda-tunda waktunya. Nasabah itu sempayang Pak, malam mahal digau. Nasabah malai, kau buka surat tak masempaya nadek boleh tutup buat dingin tudang. Jadi kalau ada saudara kita yang tidak bisa salat dalam keadaan berdiri, silahkan salat sambil duduk di lantai. Palebay sejadah tak tanpa pendek ikut dia sejadah as. Kalau memang kita tidak mampu untuk melaksanakan salat sambil duduk di lantai, ambil kursi, malah ke kadera. Tudangi ya dia setna kaderai, masuk aja nih. Jadi malu masuk aja di video. Kalaupun kita tidak mampu melaksanakan salat sambil duduk, kata Nabi, masih ada cara lain. Salat dalam keadaan berbaring. Papada kita mati bermasuk aja. Tak balik ni, tak pakai ni bala aleta kiri atau kanan. Jadi salat dalam keadaan berbaring. Kalau memang kita tidak mampu melaksanakan salat dalam keadaan berbaring, masih ada cara lain kata Nabi. Apa itu? Salat dalam hati. Masuk aja dalam hati ini. Yang kepuramanan ini dicoba ya rona dek dari ulai aja ini bawa ngaleta ini disempajang. Jamaah Jumat yang bisa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasabah angkat tu tahu ada juga orang ya. Dia gembira hatinya, dia bersyukur hatinya, dia tenang hatinya kalau bertetangga dengan masjid. Kenapa? Nasabah mati dulu imas sempajang, mati dulu illahu masjid. Sebaliknya ada yang bertetangga dengan masjid, si tampe bola masjid, nama kutullah masjid sempajang. La ilaha illallah. Siang dan malam Allah memanggil kita, hayya 'alas salam, mari kita salat. Kemana-mana di bolana, di nulur masjid mak berjamaah. Namun di bolana itu nama sempajang, apalagi lori masjid. Sebab kata tahu Pak, ada juga sebahagian saudara-saudara kita dia malas sekali ke masjid untuk salat berjamaah. Itu enggak masalah. Kalau memang tidak ada kesempatan untuk ke masjid untuk salat, tidak ada masalah. Silakan kita salat di rumah. Kalaupun tidak di rumah tidak sempat, silakan kita salat di tempat kerja. Ia sempat jangan kita gini bigau Pak. Insyaallah sepanjang niat tak bagus, nak terima uang Allah Taala pahalanya. Tidak sempat ke masjid tidak ada masalah. Salat di rumah bisa. Ia mana itu nasalah Pak? Narekodetona lori masjid mas sempajang. Tidak ke masjid maki juga salat berjamaah. Di rumah juga malas di salat. Di tempat lain pun juga kita tidak pernah salat. Wah, la ilaha illallah.
Rugilah manusia seperti ini. Ketika nanti dia meninggal, nampak elok di TV mayat tamar di masjid la ilaha illallah. Wattunna malasi, wattunna siha. Nang kaligi mak bantawi hayya alas salam. Dia cuma mendengarkan, tapi tidak ada gerakan hatinya untuk selalu untuk panggilan kepada Allah. Maka dah elok kalau kemas sembahyang. Jadi salat ini Pak adalah salah satu kunci dari segala amal ibadah. Salat ini yang pertama-tama diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pentingnya salat di dalam kehidupan kita, sehingga salat ini tidak bisa dilalaikan, tidak bisa ditunda-tunda waktunya. Karena inilah modal yang harus kita bawa ke liang kubur. Inilah modal yang harus kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, selama Allah memberikan waktu dan kesempatan dan umur untuk hidup di dunia, sementara kita rajin salat, rajin pergi ke masjid, salat 5 waktu tak khusyuk kita laksanakan, alhamdulillah wa syukurillah. Akan tetapi sebaliknya, kalau Allah memberikan kesempatan umur kepada kita, sementara umur dan waktu yang kesempatan yang Allah berikan kita sia-siakan, malas kita salat, makut tukik mas sempajak ribolata, makut tukik mas sempajak lauri masjid, ya tutu ia jama-jama lino tadi pigau, na ilok ki mati. Kalau mati orang, apa yang kita bawa tidak ada, kain kapan semata-mata. Adapun amal sedekah jariah itulah yang nanti amal tak. Yang kamu amal ada jenna waktu naturlino, alhamdulillah. Yang kau digagal, naudzubillahi min zalik. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, memberikan kelonggaran, memberikan umur, pergunakanlah untuk semua itu. Karena insyaallah kalau itu kita pergunakan dengan niat yang ikhlas, insyaallah Allah akan menerima pahalanya semua itu. Termasuk salat tak, rajin ki salat, mati dulu ki masem aja, nasabaya tu sempajange, pakon cinna sidinna amal ade cengi. Insyaallah nari kesuku isem pajatta, alhamdulillah. Mak barakah imatur jorona pemala ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada berkahnya untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima pahala kita semua di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kelak insyaallah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ni wa iyyakum bihi min al-ayatil hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.